Karena tadi Bapak Waris juga sudah menyampaikan bagaimanakah effort dari semua komponen di UNED ya, saya kira dari pimpinan universitas ya, dari fakultas juga, sampai di tataran teman-teman Ormawa yang selalu solid, sehingga kita memiliki tradisi juara di Abdidaya itu bukan hal yang mudah saya kira ya, dan ke depan harapannya ini bisa menjadi satu tradisi yang terus kita bisa pertahankan. Baik, sebagai awal yang karena tugas saya adalah terkait dengan filosofi dan bagaimanakah proposal PPK Ormawa ini bisa kita siapkan secara lebih kuat ya, secara substansi. Dari awal adalah kita harus ingat PPK Ormawa merupakan salah satu dari implementasi kebijakan kementerian ya untuk seluruh PT se-Indonesia. Bagaimanakah peran dari Ormawa ya sebagai leading sektor di perguruan tinggi? Saya kira mahasiswa adalah menjadi tokoh utama ya. Nah, di PPK Ormawa ini diharapkan teman-teman di Ormawa, di UKM itu memiliki peran yang signifikan ya di masyarakat. Dan ini sekali lagi bukan program internal UNED ya, tapi langsung dari Kementerian Nasional yang tentunya harapannya juga lebih bisa menyiapkan kita ya secara lebih baik ya dari tahun ke tahun. Adapun secara tujuan, PPK Ormawa ini berupaya untuk meningkatkan kinerja PT dalam memperkuat kapasitas Ormawa. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, baik yang kaitan dengan minat bakat ya, kemudian yang organisasi di dalam fakultas ya, ada BEM, ada BPM. Ini diupayakan adalah mereka tidak hanya kompeten secara akademis, tapi secara non-akademis, teman-teman memiliki karakter yang langsung bisa berkontribusi terhadap negara kita lewat kegiatan pengabdian masyarakat di desa. Di program PPK ini selalu mensinergikan dengan tujuan SDGs secara global dan juga bersinergi dengan program-program pemerintah yang ini memberikan nilai lebih untuk setiap tim bisa mencapai pada nilai yang maksimal ya sampai di pendanaan dan juara Abdidaya. Sekali lagi teman-teman, semangat teman-teman organisasi kemahasiswaan. Teman-teman Ormawa adalah Anda tidak hanya bisa berprestasi secara akademik di kampus, tetapi harapannya Anda punya kontribusi yang jelas, yang implementatif. Anda punya peran dalam meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup, terutama di masyarakat. Nah, secara garis besar, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ya, di buku panduan untuk penyusunan PK Ormawa ini terdiri dari dua proposal ya. Proposal yang pertama adalah proposal perguruan tinggi. Sekali lagi, PK Ormawa yang ditandakan, yang dikompetisikan itu tidak hanya kelompok Ormawa yang berkegiatan di desa, tapi bagaimanakah perguruan tinggi itu juga memiliki peran. Bagaimanakah dosen pendamping? Bagaimanakah teman-teman bisa melibatkan mitra yaitu desa itu benar-benar terlibat secara langsung dan berkontribusi secara langsung terhadap program Anda. Ya. Ini kita semua akan wujudkan dalam sebuah proposal perguruan tinggi. Bagaimanakah upaya PT untuk memaksimalkan dari semua lini tadi, termasuk kenapa tadi kita juga mengundang Yayasan Astra Honda, itu bagian dari upaya perguruan tinggi bahwa untuk kegiatan pengabdian masyarakat teman-teman Ormawa itu sangat kita fasilitasi. Tidak hanya secara pendanaan internal di UNED, kita upayakan untuk maksimal bisa mendapatkan target lolos pendanaan di tingkat kementerian, kita kawal terus, dan kita juga melibatkan mitra-mitra yang potensial ya untuk mendukung adik-adik selama berkegiatan. Jadi proposal itu ada proposal PT dan ada sub proposal yang di dalamnya adalah berisi
proposal-proposal dari UKM Ormawa yang nanti akan kita ajukan sebagai calon penerima pendanaan PPK Ormawa. Teman-teman, berarti ini sudah harus ditanamkan di awal bahwa siapapun itu nanti yang berproses sampai di pendanaan, semangat kita adalah semangat Universitas Jember, ya. Semangat bahwa PT harus menjadi salah satu PT yang tidak cukup ya, bahkan sangat diandalkan di ajang Abdidaya bahwa kita itu selevel dengan PT-PT besar seperti IPB, Undip, Unhas, ya. Kita selevel dengan mereka karena kita selalu dalam posisi puncak di juara. Ini tantangan ke depan ya. Jadi sekali lagi proposal itu berisi proposal PT yang nanti juga akan disiapkan oleh tim PIC dan Task Force, dan di proposal yang berisi dari proposal masing-masing UKM Ormawa. Secara sistematis ada halaman sampul yang itu ada tangan Bapak Warek ya, karena ini sekali lagi atas nama PT teman-teman ya. Kemudian ada halaman pengesahan yang di sana ada tanda tangan dari pimpinan UNED, isi ringkasan subproposal sampai pada bagaimana di setiap subproposal itu ada jelas ya. Luaran-luaran apa yang nanti Anda akan hasilkan ya. Ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Yang itu kita sesuaikan dengan tujuan dan tim yang nanti akan berproses sampai di tingkat pengajuan di kementerian ini kita lakukan semacam BIMTEK dan pendampingannya supaya secara standar proposal kita baik di PT maupun di subproposal itu kuat ya secara substansi dan secara karakter kita memiliki satu nilai lebih dibanding proposal dari yang lain. Nah, nanti kita bisa cek kembali di buku panduan, tapi secara besar buku panduan itu menjadi pedoman kita dari jalur yang disampaikan di buku panduan terbaru ya untuk penyusunan proposal PPK Ormawa. Nah, kalau kita coba melihat secara lebih detail ya sistematika subproposal yang nanti teman-teman sekali lagi tadi Bapak juga sudah menyampaikan ada tahapan untuk lolos ya, bisa nanti sampai di tahapan pengajuan di tingkat nasional. Teman-teman juga harus menyiapkan secara konten yang ada di sistematika subproposal tersebut ya. Mulai dari ringkasan itu harus sudah memunculkan apa yang menjadi potensi dan permasalahan desa. Dari potensi tersebut Anda membuat sebuah solusi berupa program gitu ya. Dan nanti program tersebut jelas apa indikator keberhasilannya. Setelah itu dilakukan, luaran-luaran yang ditargetkan itu apa? Itu semua muncul di ringkasan ya secara singkat. Kemudian di pendahuluan ini nanti juga akan kita kawal bagaimana teman-teman bisa memotret ya. Ini desa permasalahannya ini Bu. Data-datanya ini. Tetapi di sisi lain desa juga punya potensi ini. Maka dari itu dengan bermodal dari keilmuan teman-teman berkolaborasi dengan dosen pendamping, Anda akan menemukan ya sesuai dengan kualitas keilmuannya itu karena penting ya. Teman-teman di teknik misalkan ya akan membuat satu teknologi pertanian yang ramah dengan perubahan iklim dan sebagainya. Silakan ya. Itu semua harus jelas ya mulai di pendahuluan ya karena Anda mengawinkan data-data permasalahan desa dengan potensi desa, kemudian Anda memunculkan solusi berbasis kemudian di solusi permasalahan tersebut ya yang tadi Anda sudah punya program, jangan lupa buat sesuai dengan panduan ya. Apa rencana-rencana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program yang Anda sudah siapkan. Kemudian ada rumusan tujuan dari masing-masing prioritas masalah tersebut.
ada solusi, otomatis Anda sudah punya rumusan tujuan yang jelas ya. Sekali lagi, cek ya, bagaimanakah secara substansi dan secara sistematika itu sesuai dengan di panduan penulisan proposal PPK Ormawa. Indikator keberhasilan ini menjadi hal yang mutlak ya, di setiap tahapan kegiatan teman-teman itu ada indikator keberhasilannya, baik secara kehadiran target ya, kemudian bagaimanakah kelompok baru itu terbentuk ya, sampai adanya perubahan-perubahan yang sudah bisa diukur secara kuantitatif ketika program dilaksanakan. Selanjutnya adalah ini penting jadi satu nilai lebih bagi teman-teman di setiap subproposal ya. Luaran wajib sesuai buku panduan, luaran wajib yang harus disiapkan oleh setiap tim PPK Ormawa adalah adanya buku refleksi kegiatan teman-teman di desa ya. Bagaimanakah ini bisa meningkatkan soft skill Anda sebagai bagian dari anggota dari UKM Ormawa. Karena filosofi utama dari program ini adalah meningkatkan kapasitas UKM Ormawa secara soft skill individu dan secara soft skill organisasi pastinya. Anda akan memiliki banyak pengalaman yang luar biasa ya dengan mengikuti program PPK Ormawa, dan itu Anda bukukan yang nanti harapannya juga dikawal oleh Bapak Ibu tim Task Force ya, Bapak Ibu dosen pendamping. Buku ini akan ber-ISBN ya, dan bisa terbit dan bisa diakses oleh masyarakat luas ya. Kemudian ringkasan eksekutif itu berisi deskripsi mulai awal kegiatan dilakukan, strateginya seperti apa, termasuk Anda memunculkan bagaimanakah dampaknya ke UKM Ormawa secara peningkatan soft skill-nya. Dan penting juga ya di ringkasan eksekutif itu memunculkan dampak positif terhadap mitra kita, ya, baik desa maupun stakeholder terkait. Kemudian di luaran wajib juga ada media publikasi yang harus teman-teman lakukan selama berproses di desa. Ya, nanti ada launching, ada kegiatan implementasi program. Nah, nanti dari tim task force juga memfasilitasi teman-teman bekerja sama dengan Humas UNED ya, yang bisa berpartner juga dengan media baik media online maupun media publik ya, secara cetak itu kita bisa publikasikan kegiatan kita, dan ini sifatnya wajib ya. Kemudian poster hasil pelaksanaan program. Teman-teman harus ingat ya, harapannya di setiap anggota di tim pelaksana itu ada yang memiliki soft skill yang lebih ya untuk mendesain ya poster, membuat video, karena ini juga menjadi luaran wajib yang akan dikompetisikan di Abdidaya. Mohon maaf, masuk ya. PPT. Oke, mohon maaf ya, Bapak Ibu, soft skill. Kita sampai pada soft skill tadi jaringan agak bermasalah. Sudah terlihat? Ya, sampun. Sampun ya. Kayak sampai mana tadi saya? Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, disiapkan dari sekarang ya. Termasuk adanya luaran tambahan-tambahan yang itu menjadi salah satu kelebihan dari teman-teman ketika terlibat di PPK Ormawa. Jadi teman-teman nanti kita kawal bersama dosen pendamping ya untuk memiliki publikasi ya di luaran tambahan ini. Semua tim UNED
tim pelaksananya kita fasilitasi untuk semua punya artikel publikasi di jurnal, ya, terutama jurnal pengabdian masyarakat. Kemudian nanti Anda juga akan memiliki modul yang di situ kita ajukan juga HKI-nya, gitu ya. Jadi soft skill teman-teman secara prototipe luar biasa kalau sudah ikut PPK Ormawa gitu ya. Anda juga akan mungkin biasa muncul di media ya, karena nanti rutin ya, setiap kelompok kita minta untuk siaran juga di radio RRI yang sudah bekerja sama dengan UNES ya, terutama di tim Task Force PPK Ormawa. Itu adalah tradisi yang selalu kita laksanakan ya, bahwa kegiatan Anda itu harapannya bisa menjadi best practice ya untuk desa-desa yang lain, terutama di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Kemudian lanjut, nah teman-teman, ada satu bonus yang ini menjadi salah satu prestasi yang kita tunggu-tunggu, dan saya kira teman-teman juga salah satu dari teman-teman sudah merasakan nuansa ketika kita pernah menjual rumah Abdidaya. Begitu luar biasa antusiasme dari semua PT ya, tidak hanya pimpinan, Bapak Rektor yang hadir ya, dari kementerian hadir, dari mitra se-Indonesia juga hadir, dan di situ nanti akan diumumkan ya secara nasional setelah melalui tahap pendanaan, kemudian nanti ada penilaian lewat presentasi ya, kemudian ada visitasi lapang ke desa, kemudian nanti ada pengumuman siapakah yang lolos untuk menjadi finalis Abdidaya, dan di ajang Abdidaya ini kita benar-benar bisa direkognisi ya kehandalan dari tim kita. Tim kita ini berarti tim PT, karena support dari semua proses mulai di bulan April ini sampai nanti di November itu tidak lepas dari peran PT. Kemudian bagaimanakah kontribusi dari Bapak Ibu dosen pendamping pastinya, bagaimanakah keterlibatan mitra untuk mendukung Anda, dan juga dari Ormawa. Ya. Yang menjadi ukuran utama memang tetap siapakah yang berkegiatan adalah teman-teman tim pelaksana. Maka dari itu di Abdidaya kategori juara untuk tim pelaksana itu sangat banyak. Ini menjadi satu kesempatan untuk teman-teman ya berproses dari sekarang, do your best with your team gitu ya. Kita nggak boleh setengah-setengah. Lagi di PPK Ormawa kita nggak mau teman-teman kerjanya asal-asalan ya. Supaya teman-teman bisa sampai membidik di juara, terutama di kategori pelaksana ya. Ada tim dengan perubahan masyarakat tersignifikan, tim dengan partisipasi masyarakat tertinggi ya, dengan luaran terlengkap dan berkualitas nih luar biasa ya, tim terinovatif, tim dengan kerja yang inovatif ya, tim dengan dukungan Ormawa terlengkap